Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai interaksi sosial. Baik, jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian interaksi sosial. Kemudian yang kedua tentang syarat-syarat interaksi sosial. Lalu yang ketiga tentang proses interaksi sosial. Yang keempat tentang jenis-jenis interaksi sosial. Yang kelima adalah tentang faktor pendorong interaksi sosial. Kemudian yang keenam adalah tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Baik, mari kita lihat mulai dari yang pertama adalah tentang pengertian interaksi sosial. Ya, pengertian interaksi sosial, apa yang disebut dengan interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Baik, kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah tentang syarat-syarat interaksi sosial. Syarat-syarat interaksi sosial. Nah, di sini syarat-syarat interaksi sosial ada dua macam, yaitu yang pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial, kemudian yang kedua adalah komunikasi. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga tentang proses interaksi sosial. Proses interaksi sosial ini ada dua macam, yaitu interaksi sosial ini bisa berlangsung secara langsung atau terjadi secara langsung, dan juga interaksi sosial ini berlangsung atau terjadi secara tidak langsung. Interaksi sosial yang terjadi secara langsung ini berarti melalui tatap muka atau alat bantu komunikasi. Kemudian interaksi sosial yang bersifat tidak langsung ini biasanya melalui perantara pihak ketiga. Baik, kita lanjutkan selanjutnya. Kemudian yang keempat adalah tentang jenis-jenis interaksi sosial. Jenis-jenis interaksi sosial di sini ada tiga, yaitu yang pertama individu dengan individu, kemudian individu dengan kelompok, kemudian yang ketiga adalah kelompok dengan kelompok. Baik, selanjutnya mengenai faktor pendorong interaksi sosial. Faktor pendorong interaksi sosial yang pertama adalah imitasi, yang kedua adalah sugesti, kemudian identifikasi, yang keempat adalah simpati, kemudian ada empati, dan yang keenam adalah motivasi. Mari kita lihat masing-masing pengertiannya. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi adalah tindakan seseorang untuk meniru orang lain melalui sikap, penampilan, gaya hidup, bahkan apa saja yang dimiliki oleh orang lain tersebut. Itu yang disebut imitasi. Sedangkan sugesti adalah pengaruh pandangan atau sikap yang diberikan seorang individu terhadap individu lain
kemudian diterima, dituruti atau dilaksanakan dengan tanpa berpikir lagi secara rasional. Lalu identifikasi. Identifikasi ini adalah upaya yang dilakukan oleh seorang individu untuk menjadi sama, identik dengan individu lain yang ditirunya. Identifikasi sifatnya lebih mendalam daripada imitasi, sebab proses identifikasi dapat membentuk kepribadian seseorang. Ya, jadi imitasi dengan identifikasi hampir mirip, tapi identifikasi ini sifatnya lebih mendalam. Kita lanjutkan. Simpati. Simpati adalah proses kejiwaan apabila seorang individu merasa tertarik pada orang lain atau sekelompok orang. Ini yang disebut dengan simpati. Kemudian empati. Proses empati hampir sama dengan simpati. Perbedaannya proses empati lebih dalam sehingga seorang akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain itu. Misalnya ketika terjadi musibah, ini ada seorang yang juga ikut merasakan apa yang diderita atau dirasakan oleh orang yang mengalami musibah tersebut. Ini yang disebut dengan empati. Yang ketiga atau yang keenam adalah motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan atau rangsangan yang diberikan seorang kepada orang lain sedemikian rupa sehingga orang yang diberi motivasi menuruti atau melaksanakan yang dimotivasikan kepadanya secara kritis, rasional, dan penuh tanggung jawab. Nah, itu adalah 6 hal yang menjadi faktor pendorong dalam interaksi sosial. Baik, selanjutnya adalah yang terakhir mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial ada 2 macam. Interaksi sosial yang bersifat asosiatif dan interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Interaksi sosial yang bersifat asosiatif ini biasanya akan mengarah pada persatuan dalam masyarakat atau dalam satu kelompok. Ini yang bersifat asosiatif. Sedangkan interaksi sosial disosiatif ini akan mengarah pada perpecahan dalam masyarakat atau kelompok. Baik, mari kita lihat masing-masing. Interaksi sosial asosiatif di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kerjasama, kemudian yang kedua ada akomodasi, yang ketiga ada asimilasi, dan yang keempat adalah akulturasi. Kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Kita lihat masing-masing pengertiannya. Pengertian kerjasama. Kerjasama atau kooperasi adalah proses saling mendekati dan bekerjasama antar individu dengan kelompok, atau antar kelompok dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan bersama. Misalnya di sini dalam satu lingkungan diadakan yang namanya gotong royong membersihkan lingkungan atau kerja bakti di sekolah. Ini termasuk yang namanya kerjasama atau kooperasi. Kemudian selanjutnya ada akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian sosial antara individu dan kelompok-kelompok manusia untuk meredakan pertentangan atau pertikaian. Ini yang disebut akomodasi, proses penyesuaian sosial antara individu dan kelompok-kelompok manusia untuk meredakan pertentangan atau pertikaian. Kemudian yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi adalah proses ke arah peleburan kebudayaan
sehingga setiap pihak dapat merasakan kebudayaan tunggal sebagai milik bersama. Itu yang disebut asimilasi. Kemudian yang keempat adalah akulturasi. Akulturasi adalah proses yang timbul dari suatu kebudayaan untuk menerima unsur budaya asing tanpa menyebabkan kepribadian budaya sendiri hilang. Itu yang disebut akulturasi. Baik, selanjutnya adalah tentang interaksi sosial disosiatif atau yang mengarah kepada perpecahan dalam kelompok masyarakat. Yang pertama ada persaingan, yang kedua adalah kontravensi, dan yang ketiga adalah pertentangan atau konflik. Jadi tiga hal yang termasuk dalam interaksi sosial disosiatif, yaitu persaingan, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. Mari kita lihat masing-masing pengertiannya. Persaingan atau biasa disebut dengan kompetisi adalah suatu perjuangan dari berbagai pihak yang berlomba-lomba untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Kemudian kontravensi. Kontravensi adalah suatu bentuk proses sosial yang menunjukkan ketidaksenangan atau ketidakpuasan terhadap pihak lain, baik secara sembunyi atau terang-terangan. Misalnya dengan menyebarkan desas-desus atau gosip, misalnya juga dengan mengintimidasi, menakut-nakuti pihak lain, mengancam atau mungkin memfitnah. Ini juga termasuk dalam kontravensi. Lalu yang ketiga adalah pertentangan atau konflik sosial. Konflik sosial adalah proses sosial antara orang perorangan atau kelompok masyarakat tertentu yang berusaha dengan sadar atau tidak sadar untuk menentang, menjatuhkan atau melawan pihak lain. Misalnya terjadi tawuran pelajar antar sekolah. Ini disebut dengan konflik. Baik, ini yang selanjutnya adalah contoh proses sosial asosiatif yang berupa kerjasama. Nah, di sini ada gambar para siswa sedang melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah atau madrasah. Di gotong royong membersihkan lingkungan madrasah. Baik, kemudian di sini ada juga contoh gambar proses sosial disosiatif yang berupa konflik sosial. Ini misalnya ada tawuran antar pelajar. Nah, ini juga contoh daripada proses sosial yang bersifat disosiatif yang berupa konflik sosial. Baik, anak-anak, sampai di sini bahasan kita tentang materi tentang interaksi sosial. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa kita ambil hikmah atau pelajaran di dalamnya dan bisa bermanfaat di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.